to be so particular about the way I was feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi asuhan keperawatan bayi prematur dari kelompok 7. Definisi. Menurut WHO, World Health Organization telah menetapkan tentang pengertian bayi prematur, yaitu bayi lahir hidup sebelum kehamilan minggu ke-37 yang dihitung dari pertama haid. Terakhir, bayi prematur merupakan manusia yang rentan gagal beradaptasi karena faktor imaturitas pernafasan dan kelemahan otot oromotor. Menjadi tantangan bayi prematur untuk memenuhi kebutuhan energi. Herlina 2015. Kelahiran prematur adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bayi yang lahir terlalu dini. Kelahiran prematur adalah satu dari situasi utama yang mengancam kesehatan manusia, menjadi penyebab terbesar atau dibandingkan dengan kelainan kongenital dari morbiditas dan mortalitas neonatus. Herlina 2015. Etiologi. Menurut Solama 2019, kelainan bayi prematur dapat disebabkan oleh: pertama, faktor ibu. Riwayat kelahiran prematur sebelum perdarahan, anteparfum, malnutrisi, dan anemia sel sabit. Data kedua, tungsemia gravidarum atau preeklamsia dan eklamsia. Data ketiga, kelainan bentuk uterus, misalnya uterus bicurnis incompetens cervix. Data keempat, tumor atau mioma uteri estoma. Data kelima, ibu yang menderita penyakit akut dengan gejala panas tinggi atau tipus abdominalis dan malaria, dan penyakit kronis seperti TB, penyakit jantung, hipertensi, penyakit ginjal. Data ke-6, trauma pada masa kehamilan. Data ke-7, kebiasaan ibu atau ketergantungan obat, narkotik, rokok, dan alkohol. Data ke-8, usia ibu hamil pada waktu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Data ke-9, bekerja terlalu berat. Data ke-10, jarak hamil dan bersalin dekat. Nomor 2, faktor bayi. Data pertama, beberapa faktor janin yang mempengaruhi kejadian prematur antara lain. Pertama, hidramnion. Kedua, ketuban pecah dini. Ketiga, cacat bawaan. Keempat, kelainan kromosom. Kelima, infeksi atau ubella, sifilis, toxoplasmosis. Keenam, infeksi dalam rahim. Nomor 3, faktor lain. Pertama, selain faktor ibu dan janin ada faktor lain, yaitu pertama, keadaan sosial ekonomi rendah. Kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor plasenta atau placenta professolisio placenta. Lalu keempat, radiasi atau zat-zat beracun. Atau kelima, kehamilan kembar. Patofisiologi. Bayi lahir prematur sangat multifaktorial. Reaksi, inflamasi, dan efek progesteron dinilai paling berperan dalam kelahiran prematur. Bayi lahir prematur seringkali mengalami berat lahir rendah atau restriksi perkembangan atau IUGR akibat gangguan dalam plasenta. Azmi FN 2018. Reaksi inflamasi pada kelahiran prematur terjadi akibat proses patogenik spesifik yang dimediasi oleh sitokin proinflamasi. Inflamasi yang terjadi pada lahir menyebabkan kontraksi uterus dan perubahan serviks yang dapat memicu rupturnya kantong amnion sehingga terjadinya ketuban pecah dini. Peran progesteron berfungsi sebagai anti-inflamasi, anti-abortus, dan mempertahankan matriks serviks. Bayi lahir secara prematur umumnya belum mengalami perkembangan organ secara sempurna sehingga seringkali membutuhkan perawatan di NICU. Manifestasi klinis.
Menurut Surasmi dan kawan-kawan 2013, manifestasi klinis prematur adalah: pertama, berat lahir sama dengan atau kurang dari 2,500 gram. Daftar kedua, panjang badan kurang atau sama dengan 45 cm. Ketiga, lingkaran dada kurang dari 30 cm. Keempat, lingkaran kepala kurang dari 33 cm. Kelima, kepala relatif besar dari badannya, kulit tipis, transparan, lemak subkutan, kurang ladugonnya banyak. Keenam, tangisan lemah dan panjang, pernapasan tidak beraturan, sering timbul apnea. Ketujuh, alat kelamin bayi laki-laki, pigmentasi dan nugae pada skotum, kurang testis, belum turun keadaan skoyum. Untuk bayi perempuan, klitoris menonjol, labia minora belum tertutup labia mayora. 8. Tonus otot lemah sehingga bayi kurang aktif bergerak. 9. Tulang rahang dan daun telinga belum sempurna. 10. Pernapasan tidak teratur sekitar 45-50 kali per menit sehingga dapat terjadi gagal nafas. 11. Frekuensi nadi 10/140 kali per menit. 12. Otot masih hipotonik. Komplikasi. Ada beragam komplikasi yang mungkin dialami oleh bayi prematur. Berbagai komplikasi tersebut bisa terjadi karena organ tubuh bayi prematur masih belum berkembang dengan sempurna. Bayi prematur berisiko mengalami komplikasi jangka pendek seperti: kondisi yang dialami bayi prematur adalah gangguan pernafasan, anemia, retinopati, prematuritas, dan peningkatan risiko infeksi. Sedangkan pada jangka panjang seperti lumpuh otak atau cerebral palsy, gangguan penglihatan atau retinopat of prematur, penurunan kecerdasan, gangguan psikologis, hipertensi, dan diabetes saat anak bertambah besar, hingga bayi meninggal mendadak. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada bayi prematur. Pertama, jumlah sel putih 18.000 per mm, neutrofil meningkat hingga 23.000 sampai 24.000 per mm hari pertama setelah lahir dan menurun bila ada sepsis. Kedua, hematokrit 43% sampai 61%, peningkatan hingga 65% atau lebih, menandakan polistemia, sedangkan penurunan kadar menunjukkan anemia atau hemoragis prenatal atau perinatal. Ketiga, hemoglobin 15-20 gram per kadar hemoglobin yang rendah berhubungan dengan anemia atau hemolis yang berhubungan. Keempat, pemeriksaan analisa gas darah. Kelima, destrok tetes glukosa pertama selama 4-6 jam pertama setelah kelahiran, rata-rata 40-50 mg atau DL, dan meningkat 60-70 mg atau DL pada hari ketiga. Pena telaksanaan. Pena telaksanaan bayi prematur sangat bergantung pada kondisi bayi saat lahir. Tidak semua bayi prematur merupakan bayi sakit dan memerlukan seluruh komponen tata laksana. Tata laksana antara bayi dan yang lain juga dapat berbeda-beda. Meskipun demikian, tata laksana pada seluruh bayi prematur baru lahir adalah mengurangi mortalitas bayi. Beberapa penelasanan umum yang dapat dilakukan pada bayi prematur dan bayi lahir rendah. A. Mempertahankan suhu tubuh bayi. B. Pengaturan dan penguasaan intake nutrisi. C. Pencegahan infeksi. D. Peningkatan berat badan. E. Pemberian oksigen. F. Penguasaan jalan nafas. Diagnosa keperawatan yang sering terjadi pada bayi prematur. Masalah yang lazim muncul atau diagnosa keperawatan yang sering muncul pada bayi prematur berdasarkan Nanda Nicknock 2015 adalah sebagai berikut.
Ke-1, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan imaturitas atau otot pernafasan dan penurunan ekspansi paru. Nomor 2, ketidakkuatan pemberian ASI berhubungan dengan prematuritas. Ketiga, disfungsi motalitas gastrointestinal berhubungan dengan ketidakkuatan aktivitas peristaltik di dalam sistem gastrointestinal. Keempat, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan menerima nutrisi. Kelima, risiko ketidakseimbangan suhu tubuh berhubungan dengan penurunan jaringan lemak subkutan. Keenam, risiko infeksi berhubungan dengan pertahanan imunologis tidak adekuat. Ketujuh, Icterus neonatus berhubungan dengan bilirubin tak terkonjungsi dalam sirkulasi. Asuhan keperawatan bayi prematur di Rumah Sakit Kota Semarang. A. Pengkajian. Pengkajian dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2015 jam 08.00 waktu Indonesia Barat. Identitas data: nama bayi U, alamat Jembangan Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, tanggal lahir atau umur 16 Oktober 2014, 1 hari. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, nomor register 3024468. Tanggal masuk dan jam 16 Oktober 2016 jam 15.00. Diagnosa medis neonatus preterm BBLSR, asfiksia berat, neonatus infeksius. Bayi lahir pada tanggal 16 Oktober 2015 di Rumah Sakit Kota Semarang secara spontan di usia kehamilan 30 minggu. Dengan berat bayi lahir yaitu 1060 gram. Selain itu, setelah lahir bayi tidak langsung menangis dengan nilai Apgar skor yaitu 4, 5, 6. Asfiksia sedang. Oleh karena itu, bayi sekarang dipindah ke ruang perinatologi untuk mendapat tindakan lebih lanjut. Riwayat kehamilan dan kelahiran. Prenatal. Ibu klien mengatakan selama hamil memeriksakan kehamilannya di bidan tiap 2 bulan sekali. Selama kehamilan ditemukan riwayat penyakit kehamilan. TORS G 3P 1A 2. Intranatal. Bayi lahir secara spontan di usia kehamilan 30 minggu, ditandai dengan ketuban pecah sebelum persalinan lama, persalinan 1 jam, dan bayi lahir pada jam 14.45 waktu Indonesia Barat, panjang lahir 34 cm, dan berat lahir 1.600 gram. Postnatal. Setelah kelahiran bayi sempat tidak menangis dan langsung dipasang kanul O2 dengan resusitasi selama 3 menit dengan nilai Apgar skor 4, 5, 6, keadaan lemah, nafas tidak teratur. Pola sehari-hari. Nutrisi dan metabolisme. Saat ini pasien mendapatkan di susu formula khusus BBLR 3 jam sekali sekitar 30 cc melalui selang OGT. Eliminasi urin dan feses. Klien BAB 3-5 kali sehari dengan konsisten warna hitam lembek cair, bau khas feses bayi. BAK menggunakan pampers dan diganti setelah 6 jam sekali dan terisi 1000 cc. Istirahat dan tidur. Klien terlihat sering tidur dan bangun jika lapar dan merasa kotor setelah BAB dan BAK. Rata tidur per hari yaitu 20-22 jam. Peran dan hubungan. Keluarga mengatakan anak akan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan selama ini ibu yang menengok ke ruang perinatologi. Toleransi stres dan coping. Klien menangis saat merasa lapar, tidak nyaman dan saat kotor. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum: lemas, kurang aktif, menangis, lemah, perawat dalam inkubator. Tanda-tanda vital: nadi 130 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, suhu 36,5
2 derajat Celcius. Antropometri, panjang badan 38 cm, berat badan 1600 gram, lingkar dada 26 cm, lingkar kepala 23 cm. Kepala, ponytail anterior lunak, wajah simetris, rambut hitam, mata simetris antara kanan dan kiri, sklera tidak ikterik. Hidung terpasang CPAP, ventilator 2 liter per menit. Mulut refleks hisap belum ada, terpasang selang OGT, mukosa kering. Telinga simetris kanan dan kiri, tidak ada luka. Dada tidak ada luka, warna kecoklatan. Jantung, inspeksi. Tampak ictus cordis, palpasi. Ictus cordis teraba dengan getaran, perkusi, tak terkaji, okultasi. BJ 1 dan 2 reguler, tidak terdengar galau. Paru, inspeksi, gerakan pernafasan kanan kiri simetris. RR 40 kali per menit. Palpasi, perabaan gerak pernafasan simetris, perkusi, redup, dullness. Okultasi, Rocky. Abdomen, inspeksi, pusar inseri di tengah buncit, terpasang infus umbilikal. Auskultasi, peristaltik usus 18 kali per menit. Palpasi lunak, tidak ada pembesaran hati atau limfa. Perkusi timpani. Punggung, bentuk tulang belakang semi fleksi. Genitalia, jenis kelamin perempuan, labia majora belum menutupi labia minora. Anus paten. Ekstremitas atas lengkap, tidak ada kelainan. Ekstremitas bawah lengkap, tidak ada kelainan. Kaki kanan terpasang SpO2. Akral sedikit dingin. Kulit, warna kulit coklat gelap, tidak ikterik, turgul kulit cukup. Terapi, PO Ferlin drop 1 kali 0,3 cc. A2 nasal kanul 0,5 liter per menit. Susu formula BBLR 8 kali 30 cc per hari melalui selang OGT. Termoregulasi inkubator. Suhu 36 cm, infusi umbilikal 5%. Analisis data. Nomor 1, data DS DO. Terpasang ventilasi 2 liter per menit. RR 40 kali per menit. Perkusi paru, dullness. Okulus paru, Rocky. Etiologi, penumpukan cairan di rongga paru. Masalah, ketidakefektifan jalan nafas. Nomor 2, DS-nya tidak ada, DO-nya tidak ada. Terpasang selang OGT. Refleks hisap lemah. BB 1600 gram. Terpasang infus umbilikal D5%. Etiologi, prematuritas, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi. Masalah, tidak seimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Ketiga, DS DO. Akral sedikit dingin, lahir prematur 30 minggu. BBLR 1600 gram, suhu tubuh 36,2 derajat Celcius, perawatan dalam inkubator. Etiologi, jaringan lemak subkutis tipis. Masalah, risiko hipotermi. Keempat, DS-nya tidak ada, DO-nya tidak ada. Keadaan umum lemah, lahir prematur 30 minggu, BB 1600 gram, suhu tubuh 36,2 derajat Celcius, lekos IT 24,7 per UL. Etiologi, prematuritas, sistem imun yang tidak adekuat. Masalah, risiko infeksi. Diagnosa keperawatan. Pertama, ketidakefektifan jalan nafas berhubungan dengan penumpukan cairan di rongga paru. Kedua, ketidakefektifan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan prematuritas, ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi. Ketiga, risiko hipotermi berhubungan dengan jaringan subkutis tipis. Keempat, risiko infeksi berhubungan dengan prematur sistem imun yang tidak adekuat. Intervensi keperawatan. Pertama, diagnosa keperawatan.
Ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan penumpukan cairan di rongga paru, penurunan ekspansi paru. Notnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, dan nafas adekuat dengan kriteria hasil. Pernafasan adekuat 16-30 kali per menit, perkusi paru sonor, auskultasi vesikuler, tidak ada penumpukan cairan di paru. Niknya, observi TTV, cuping hidung, retraksi dada, berikan terapi O2 2 liter kali per menit, posisikan klien semipoler, jaga kepat kedua. Ketidakefektifan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Notnya, setelah lakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan niknya, monitor BB klien, pasang selalu GT, kaji kemampuan refleks isap. Nomor 3, risiko hipotermi berhubungan dengan jaringan subkutas tipis. Notnya, setelah lakukan tindakan keperawatan dalam 3 kali 24 jam, hipotermi tubuh stabil dengan kriteria hasil. Suhu tubuh normal 36-37,5 derajat Celcius, akar hangat, baik tidak menggigil. Niknya, pantau suhu setiap 3 jam sekali, atur suhu inkubator sesuai indikasi, hindari baik kontak langsung dengan sumber dingin atau panas, ganti popok bila basah. Keempat, risiko infeksi berhubungan dengan prematuritas dan sistem imun yang tidak adekuat. Notnya, setelah lakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tidak terjadi infeksi dengan kriteria hasil, tidak ada tanda-tanda infeksi, jumlah leukosit dalam batas normal 500 sampai 1000. Niknya, pantau tanda gejala infeksi suhu, leukosit, penurunan berat badan. Batas jumlah pengunjung, bersihkan inkubator secara berkala. Implementasi dan evaluasi. Hari, tanggal Jumat 17 Oktober 2016, diagnosa pertama, waktu 09.00 sampai 10.00, implementasi mengobservasi TTV cuping hidung, retraksi dada. Hasil nadi 132 kali per menit, respirasi 40 kali per menit, suhu 36,22 derajat Celcius. Memberikan terapi O2 2 liter per menit. Hasil, klien tampak terpasang ventilator O2 liter. Evaluasi SOP. SO. Nadi 130 kali per menit RR. 40 kali per menit. Suhu 36,2 derajat Celcius. Klien tampak terpasang ventilator O2 2 liter per menit dengan SpO2 98%. Auskultasi paru, Rocky, cairan dalam tabung suktion tampak jernih, klien tampak nyaman dengan posisi semipoler. Diagnosa kedua 0900. Memonitor BB klien, hasil BB 1600 gram, LD 26 cm, PB 34 cm, LK 23 cm. Memasang selang OGT, hasil terpasang selang OGT pada klien, mengkaji kemampuan refleks hisap, hasil refleks hisap klien tampak lemah. Memonitor asupan intake dan output cairan, hasil terlihat yang diberikan habis tidak ada residu. Mengkolaborasikan dengan ahli gizi untuk pemberian nutrisi, hasil klien mendapat diut susu 3 OCC atau OGT. Evaluasi SOP. BB 1600 gram, terpasang selang OGT pada klien, terlihat yang diberikan habis tidak ada residu. Refleks hisap klien tampak lemah.
A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutan intervensi. Monitor berat badan klien, monitor asupan intake dan output cairan, pasang selang UGT, kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian nutrisi. Diagnosa ketiga, memantau suhu setiap 3 jam sekali. Hasil suhu klien 36,2 derajat Celcius. Mengatur suhu inkubator sesuai indikasi. Hasil terlihat suhu inkubator klien 31 derajat Celcius. Evaluasi SOP. SO suhu 36,2 derajat. Suhu inkubator klien 34 derajat Celcius. Diagnosa keempat, 0900, memantau tanda gejala infeksi suhu, leukosit, penurunan berat badan. Hasil suhu 36,2 derajat Celcius, leukosit 24,7, berat badan 1600 gram. 11.5, membatasi jumlah pengunjung. 13.5, hasil tampak hanya satu pengunjung di ruangan, membersihkan inkubator secara berkala. Hasil inkubator tampak bersih, memberikan antibiotik. Evaluasi SOP. Suhu 36,2 derajat Celcius, leukosit 24,7, berat badan 1060 gram. Klien mendapat terapi PO Ferlin drop 1 kali 0,33 cc. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjut intervensi. Pantau tanda gejala infeksi suhu, leukosit, penurunan berat badan, berikan antibiotik sesuai advis dokter.